بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Meskipun hujan, kita lanjutkan pengajian kitab hadis dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah mengkaji hadis-hadis Nabi sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada kitab tentang siyar atau jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hadis 1604. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bab ma jaa fi, bab tentang karahiyati, makruhnya, maksudnya haram, al-muqami, tinggal, baina, di tengah-tengah, azhuril musyrikin, orang-orang musyrik. Kata-kata azhur ini arti asalnya adalah punggung, tetapi tidak usah diartikan. Dalam bahasa Arab ada kata-kata yang tidak perlu diartikan. Istilahnya disebut mukhamah. Mukhamah itu artinya tambahan. Jadi azhur ini tambahan. Maka kalau tambahan tidak usah diartikan. Baina, di tengah-tengah, al-musyrikin, orang-orang musyrik. Tidak usah diartikan di tengah-tengah punggungnya orang-orang musyrik. Malah membingungkan. Contoh seperti ini dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Laqad, sungguh-sungguh, utita, kamu diberi oleh Allah wahai Abu Musa, mizmaron, suara yang indah, min mazamiri ali Dawud, dari suara indahnya Nabi Daud. Ali artinya keluarga, tapi di sini hanya tambahan, mukhamah, sehingga tidak diartikan. Jadi yang suaranya indah itu siapa? Nabi Daud, bukan keluarganya Nabi Daud. Istrinya, anaknya, bapaknya, suaranya biasa. Tapi kalau Nabi Daud, suaranya sangat indah. Nah itu disebut apa? Mukhamah. Hadis 1604 dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha, mengutus sariyatan, satu pasukan kecil, ila Khaf'amin, kepada suku Khaf'am, orang-orang kafir. Fa'tasama, lalu melindungi diri, nasun, beberapa orang dari suku Khaf'am, bisujud, dengan cara dia bersujud. Jadi sujud itu maksudnya saya sudah tunduk. Nih. Kalau bahasa kita itu angkat tangan. Nih. Jadi diserang mereka angkat tangan. Fa asra'a, lalu dia mempercepat fihim, pada mereka, al-qatla, pembunuhan. Yaitu pemimpinnya, pasukan tadi mempercepat pembunuhan pada orang-orang yang sujud tadi. Fa balagha, lalu sampailah hal itu, dzalika, hal itu, kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fa'amara, maka Nabi memerintahkan, lahum, untuk mereka, orang-orang yang dibunuh tadi, binisfil aqal, dengan separuh diat. Separuh diat artinya 50 ekor unta. Setiap satu nyawa diganti dengan 50 ekor unta. Waqala, dan beliau bersabda, ana bari'un, saya berlepas diri, min kulli muslim, dari setiap orang muslim, yuqimu, yang tinggal, baina adhuri, di tengah-tengah, al-musyrikin, orang-orang musyrik. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, walima, kenapa? Qala, beliau mengatakan, la tara'a
tidak boleh saling melihat narohuma, api keduanya. Keduanya yaitu muslim dengan kafir. Tidak boleh saling melihat artinya kalau saya sedang memasak dengan api, maka tidak boleh tetangga kafir saya melihat api saya. Berarti kan bercampur dalam satu kampung. Atau tetangga saya yang kafir masak, saya dari rumah bisa melihat apinya. Nah, berarti campur dalam satu kampung. Itu tidak boleh. Karena kalau kita tinggal di tengah-tengah kampungnya orang-orang kafir, kemudian kampung kafir ini perang dengan orang-orang muslim, maka nanti saya kena serangan orang-orang muslim itu salah saya sendiri. Misalnya di Israel. Apakah semua orang yang tinggal di Israel orangnya kafir? Bisa jadi tidak. Bisa jadi ada orang muslim yang tinggal di Israel. Tetapi ketika diserangkan bom dari Gaza ke Israel, nah, maka ini kalau mengenai si muslim yang tinggal di Israel, ini bukan salahnya orang yang menyerang. Yang salah adalah yang tinggal di tengah-tengah kampung kafir. Itulah maksud tidak boleh saling melihat api keduanya, alias tidak boleh campur antara muslim dengan kafir dalam satu kampung, yaitu kampungnya orang-orang kafir. Hadis ini kata Syekh Albani sahih kecuali kalimat yang tadi fa'amara lahum binisfil aql. Nabi memerintahkan supaya yang dibunuh tadi diganti dengan separuh diat. Ini tidak sahih. Makanya ini saya masukkan dalam tanda kurung untuk menunjukkan ini tidak sahih. Jadi yang sahih gimana? Tidak ada ganti rugi, enggak ada. Nabi saja sudah mengatakan saya berlepas diri. Namanya berlepas diri berarti enggak mau ngurusi. Tapi kalau nyawanya diganti dengan separuh diat alias 50 ekor onta, berarti Nabi masih ngurusi. Nah, ini tidak benar. Jadi yang benar tidak ada ganti rugi untuk mereka yang sudah dibunuh tadi. Salahnya mereka tinggal di kampung kafir, sehingga kalau mereka terkena serangan kaum muslimin, nah itu bukan salahnya kaum muslimin. Hadis berikutnya 1605 dari Qais bin Hazim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu sariyah. Mereka tidak menyebutkan padanya An-Jarir. Ya, kalau di atasnya tadi kan ada An-Jarir, ya, dari Jarir berarti sanadnya sambung. Tapi kalau langsung dari Qais dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini syarat sanadnya tidak sambung. Nah, makanya kata Imam Tirmidzi mursal, ya, hadis ini mursal. Mursal karena Qais tidak ketemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan juga oleh Samurah bin Jundub dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusakinu, janganlah kalian tinggal al musyrikin bersama orang-orang musyrik, yaitu dalam satu kampung. Wala, dan janganlah tujami'uhum, kalian itu bergaul dengan mereka orang-orang kafir. Faman sakanahum, maka barang siapa yang tinggal bersama orang-orang kafir, au jama'ahum, atau bergaul bersama orang-orang kafir, fahuwa mithluhum, maka dia semisal mereka. Semisal mereka ini bukan berarti murtad, bukan. Tapi kalau ada serangan dari kaum muslimin kepada kampung kafir tadi, maka darah mereka halal karena tinggalnya bersama orang-orang kafir. Darahnya halal berarti gimana? Kalau terbunuh tidak ada ganti rugi, nyawa dibalas 100 ekor onta enggak ada. 50 ekor onta juga tidak ada, ya. Karena apa? Misluhum, semisal mereka, yaitu menjadi halal darahnya dan dosa mereka karena tidak mau pindah atau hijrah dari kampungnya orang-orang kafir. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hijrah dari kampung kafir hukumnya apa? Wajib. Karena kalau kita berada di kampung kafir tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih bisa melakukan ibadah, ya tidak wajib untuk hijrah. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang ikhraji, mengusir al-Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani ahli kitab, min jaziratil Arab, dari jazirah Arab. Jadi semestinya jazirah Arab itu bersih dari orang-orang kafir.
khusus umat Islam yang tinggal di Jazirah Arab. Sehingga kondisi sekarang ini tidak sesuai hadis ini. Ketika orang-orang Amerika punya pangkalan militer mereka di Jazirah Arab, tidak boleh sebenarnya karena mereka orang-orang kafir. Mana dalilnya? Hadis 1606 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in ishtu," kalau saya masih hidup tahun depan maksudnya. Insya Allah jika Allah berkehendak, la ukhrijanna, sungguh betul-betul saya akan mengusir al-Yahuda wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, min jaziratil Arabi, dari Jazirah Arab. Jadi Rasulullah sudah punya niatan, tahun besok kalau saya masih hidup, saya akan usir semua kafir dari Jazirah Arab. Tapi Allah belum berkehendak, beliau wafat belum melakukan hal ini. Kemudian diganti oleh Sayyidina Abu Bakar, jadi khalifah cuma 2 tahun. Sehingga tidak sempat melakukan keinginan Nabi ini. Karena sibuk dengan peperangan melawan orang-orang kafir. Sibuk dengan mengurusi orang-orang yang tidak mau bayar zakat setelah Nabi wafat. Nah begitu Sayyidina Umar menjadi khalifah lama 10 tahun, maka beliaulah yang menerapkan sabda Nabi ini. Maka di masa khilafah Umar, semua kafir diusir dari Jazirah Arab. Contohnya siapa? Contohnya Yahudi Khaybar. Khaybar ini kan termasuk Jazirah Arab. Nah akhirnya orang-orang Yahudi Khaybar diusir semuanya. Ayo semuanya keluar dari Khaybar. Maka mereka kemudian mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kamu jangan mengubah-ubah keputusan nabimu. Nabi Muhammad memutuskan kita ini tinggal di sini selama-lamanya. Kenapa kamu malah mengusir?" Maka kata Sayyidina Umar, "Ya abna al-qiradah, wahai anak-anaknya monyet, kalian itu telah membohongi saya." Sekitar itu perkataan Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, "La in ishtu." Ini kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, kalau saya masih hidup, insya Allah saya betul-betul akan mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Nah sekarang Jazirah Arab itu definisinya apa? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Jazirah Arab itu min aqsa Adan, dari Adan, Yaman, sampai ke desa-desa Irak. Ini secara panjangnya atau tulan secara panjangnya. Wa min Jeddah, kemudian dari Jeddah ila atrafis Syam, sampai ke arah Syam secara ardon, secara lebarnya. Ini gambarannya sudah saya tampilkan dari internet. Ini saya ambil gambarnya dari internet. Ini Yaman, lurus ke sana naik ya, melewati Oman, melewati Bahrain, melewati Irak. Nah, sampai di sini batasannya dari Yaman sampai ke Irak. Adan itu di sini nih, pojok sini nih, ini Adan. Nah, kemudian naik terus sampai ke Irak. Ini batasan Jazirah Arab. Kemudian kesananya ya, melewati Syam, kemudian sampai ke sini, ini Hijaz. Nah, di sini Jeddah, sekitar pantai. Nah, maka ini semuanya adalah Jazirah Arab. Sehingga kalau mau dirinci, Jazirah Arab meliputi apa saja? 1 Yaman, 2 Oman, 3 Bahrain, 4 Najd, 5 Hijaz, 6 Irak, 7 Syam. Nah Syam ini mencakup apa saja? Palestina itu Syam, Yordan itu Syam, kemudian Damaskus itu Syam, 3 ya. Nah dulu namanya Syam, tapi kemudian dipecah-pecah menjadi Palestina, menjadi Damaskus, menjadi Yordan. Itu karena orang-orang kafir pingin umat Islam ini tidak punya kekuatan sehingga dipecah-pecah. Nah Yaman pun juga mereka pecah, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Ini semuanya tiada lain untuk memecah kekuatan umat Islam. Karena kalau Jazirah Arab ini satu dipimpin oleh seorang pemimpin, ini jadi kuat. Tapi ketika sudah dipecah-pecah, ya sudah nggak kuat lagi. Nggak ada kemampuan mereka. Nah, jadi itulah tingkahnya orang-orang kafir. Mereka memecah belah umat Islam dan mengkotak-kotak negara Islam ini dalam rangka untuk melemahkan kaum muslimin. Nah sehingga wajar kalau sekarang mungkin ya di daerah-daerah ini ada pangkalan-pangkalan militer untuk orang-orang kafir. Nah, sebenarnya tidak boleh ada pangkalan militer pada Jazirah Arab ini.
Jazirah artinya semenanjung ya. Jaziratul Arab berarti semenanjung Arab. Berikutnya 1607 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ukhrijanna, sungguh betul-betul akan saya usir al-yahuda, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, min jaziratil Arab, dari semenanjung Arab. Fala atruku fiha, lalu saya tidak meninggalkan di jazirah Arab, illa muslimah, kecuali orang muslim saja. Tidak ada yang tinggal siapapun di antara orang kafir di Jazirah Arab. Kalau masuk saja gimana? Tidak tinggal. Nah, kalau masuk saja masih boleh, tapi ada peraturan nanti. Ya, peraturannya terserah kepada khalifahnya. Bagaimana mengatur orang-orang kafir yang masuk atau melintas pada Jazirah Arab. Berikutnya babu maja'a, bab tentang tarikati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah wafat meninggalkan apa? Hartanya apa hartanya yang beliau tinggalkan. 1608 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'at Fatimah, telah datang Fatimah, putri Nabi yang paling terakhir, ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Faqalat, maka Fatimah bertanya, man yarithuka, siapa yang mewarisi Anda wahai Abu Bakar? Qala, Abu Bakar menjawab, ahli, keluarga saya, wa waladi, dan anak-anak saya. Qalat, Fatimah bertanya lagi, famali, kenapa saya? La arithu abi, saya tidak mewarisi bapak saya. Jadi maksudnya ketika Nabi wafat, kenapa kekayaan Nabi kamu ambil wahai Abu Bakar? Kenapa tidak kamu berikan kepada saya? Saya kan anaknya. Mestinya warisan Nabi itu saya yang pegang, bukan kamu sebagai khalifah. Dikritik oleh Sayyidatuna Fatimah. Nah, maka dijawab oleh Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar menjawab, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la nuras, kami tidak diwarisi. Kami ini siapa? Maksudnya para nabi. Jadi ini hukum khusus untuk para nabi. Nabi mati, warisannya tidak untuk anak-anaknya. Nabi Sulaiman mati, Nabi Daud mati, siapa yang mewarisi? Nabi Sulaiman? Enggak. Terus hartanya untuk siapa? Untuk Baitul Mal. Kenapa para nabi tidak boleh diwarisi? Karena kalau ada seseorang anak berangan-angan bapaknya mati, padahal bapaknya itu nabi, maka angan-angan tersebut menyebabkan dia langsung jadi kafir murtad. Mengangan-angankan kematian seorang nabi menyebabkan apa? Murtad. Nah, maka karena kasih sayang Allah, jangan sampai ada umatnya nabi ini yang murtad, maka dibuat hukum para nabi kalau mati hartanya tidak diwarisi. Supaya tidak ada yang berangan-angan kematian Nabi, supaya tidak ada yang murtad. Ini hukum khusus para Nabi, jumlahnya 124.000 Nabi. Mungkin di antara kalian, di antara santri-santri yang hafal Quran bertanya, bagaimana dengan kalam Allah di dalam Al-Quran? Allah mengatakan pada surat An-Naml ayat 16, wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Nah, maka jawabnya adalah di sini bukan mewarisi harta, tapi mewarisi kenabian. Artinya apa? Nabi Daud itu anaknya banyak, tidak hanya Nabi Sulaiman, tetapi yang menjadi nabi adalah Nabi Sulaiman, mewarisi kenabian Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Itu maksudnya ya, sehingga tidak bertentangan dengan hadis ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan, walakinni, akan tetapi saya akan menanggung man, orang-orang yang kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu, menanggungnya. Kamu dulu ditanggung Nabi, sekarang saya sebagai khalifah menanggung kamu wahai Fatimah. Jadi kamu tenang saja, hidup di rumah sudah saya jamin, setiap bulan dikasih uang nih untuk hidup. Saya tanggung sebagaimana Nabi dulu menanggung. Wa unfiqu, dan saya memberikan nafkah ala kepada man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfik alaih, siapapun yang Nabi dulu memberikan nafkah kepadanya. Itulah tanggung jawab apa? Khalifah. Khalifah itu artinya
pengganti. Jadi menggantikan tidak hanya posisinya saja, tidak hanya jabatannya saja, tapi tugas-tugasnya juga digantikan. Rasulullah dulu menanggung nafkah orang-orang itu, orang-orang para janda-janda itu. Nah, khalifah berikutnya juga begitu, menanggung nafkah para janda-janda itu, menanggung nafkah keluarga Nabi SAW yang miskin-miskin. Nah, maka tidak dibiarkan mereka terlantar. 1609 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Fatimah datang kepada Abu Bakar dan Umar. Tas'alu, dia meminta mirathaha, warisannya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka keduanya mengatakan, sami'na, kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inni, sesungguhnya aku Nabi Muhammad, la uraf, aku tidak diwarisi oleh anak-anak saya. Qalat, beliau mengatakan, Fatimah mengatakan, wallahi, demi Allah, la ukallimukuma, saya tidak akan bicara kepada kalian berdua abadan, selama-lamanya. Famatat, maka dia pun mati. Wala tukallimuhuma, dan sudah tidak lagi bicara kepada Abu Bakar dan Umar. Apa maksudnya wala tukallimu? Tidak mau bicara lagi. Apa maksudnya? Ini ada pemahaman jelek, ada pemahaman baik. Pemahaman jelek orang-orang Syiah mengatakan ini Fatimah marah kepada Abu Bakar dan Umar. Aku ora gelem ngomong meneh. Kowe ora gelem ngeke warisanku, aku mangkel, aku ora gelem ngomong. Nah, itu tafsiran dari orang-orang Syiah. Tafsiran ngawur seperti itu, salah. Makanya kita lanjutkan hadisnya. Qala Ali bin Isa, berkata Ali bin Isa, makna la ukallimuhuma, yang dimaksud saya tidak lagi bicara kepada kalian berdua, ta'ni, yang dia maksud adalah fi hadzal mirathi, dalam bab warisan ini, abadan, selama-lamanya saya tidak akan mengkritik lagi. Antuma shadiqani, kalian berdua pasti jujur bahwasanya Nabi sudah menyabdakan seperti itu. Saya sebagai anak saya enggak mendengar, tapi kalian sebagai sahabat-sahabat beliau yang sangat dekat mendengar hadis itu, pasti jujur. Karena kalian pasti jujur, maka saya tidak akan minta lagi warisan. Nah, ini tafsiran yang benar, Pak. Karena itu kita harus berhati-hati dalam membaca hadis Nabi. Jangan ditafsiri dengan tafsiran sendiri. Tafsirilah hadis Nabi dengan tafsirannya para ulama kita. Ulama ada dua, ya. Ada ulama baik, ada ulama buruk. Ulama-ulama ahli sunnah ini orang-orang baik. Ulama-ulama sesat, bid'ah, nah ini ulama-ulama buruk. Jangan ikuti tafsirannya ulama-ulama buruk. Karena itu kalau kita ketemu orang Syiah mengatakan ini Fatimah mati dalam kondisi la tukallim, tidak mau bicara kepada Abu Bakar dan Umar karena gondok mangkel, ini tafsiran misalnya salah. Kita katakan kamu salah tafsiran, enggak begitu. Fatimah itu sangat tunduk kepada Allah. Kalau tunduk kepada Allah, mendengar sabda Nabi, pasti sudah manut. Sehingga tidak mungkin disampaikan sabda Nabi, masih nekat minta warisannya. Enggak mungkin. Karena itu dari pembahasan ini, kita jadi bisa memaklumi kenapa orang-orang Syiah Rafidhah itu sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar. Karena mereka salah paham. Dikira Abu Bakar Umar itu menyerobot warisannya Fatimah. Tidak mau ngasihkan. Padahal bukan menyerobot. Menerapkan sabda Nabi, inilah uraf. Nabi sudah bersabda begini. Tidak mungkin Abu Bakar Umar mengubah. Kalau Abu Bakar Umar mengubah, itu berarti tidak taat kepada Allah dan Rasul. Karena itulah sebelum wafat Rasulullah sudah mengatakan iqtadu billadzaini min ba'di. Kalian ikuti dua orang setelah saya wafat, Abu Bakar dan Umar. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, makanya Fatimah pun begitu sudah mendengar perkataan Abu Bakar dan Umar dari sabda Nabi, langsung tunduk. Sudah, saya tunduk, kalian jujur. Saya tidak akan menuntut lagi warisan dari bapak saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya
Tidak semua hadis itu didengar para sahabat. Fatimah itu putrinya Nabi, tapi belum pernah dengar hadis ini. Mungkin juga pernah dengar, tapi sudah lupa. Bisa kan? Tapi bahwasanya Fatimah tidak pernah mendengar hadis ini, masuk akal. Fatimah sudah sibuk dengan urusan rumahnya, ngurusi suaminya, ngurusi anak-anaknya, ngurusi dapurnya, gitu. Nah, sehingga tidak bisa setiap saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kadang berperang, kadang di masjid, pengajian. Nah, Fatimah tidak bisa setiap saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tidak mendengar sabda Nabi atau sebagian sabda Nabi, ya masuk akal sekali, wajar, nggak ada masalah. Kita lanjutkan 16:10. Dari Malik bin Aus bin Hadatsan, dia mengatakan, dakhaltu, saya masuk ala Umar, kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wa dakhala alaihi, dan masuk kepada beliau Utsman bin Affan, dan Zubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang yang dijamin masuk surga semua, ya. Utsman, Zubair, Ibnu Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Thumma ja'a Aliun, kemudian datang Ali, wal Abbas, dan Abbas paman Nabi. Yahtasimani, keduanya bertengkar. Jadi orang-orang baik itu bisa bertengkar, Pak. Ali keponakan Nabi, Abbas paman Nabi, masih kerabat, bertengkar. Bisa itu. Padahal sahabat-sahabat Nabi semua ini bertengkar, ya bisa. Tapi mari kita lihat kisahnya sampai akhir. Jangan dilihat sampai di sini. Wah, para sahabat saja padu, aku tak ya melu padu. Enggak begitu. Lanjutkan ceritanya dulu gimana. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar lahum, kepada mereka, anshudukum billah, saya bertanya kepada kalian dengan nama Allah, alladzi biiznihi taqumus sama'u wal ard, yang dengan izin Allah berdirilah langit dan bumi. Ta'lamun, apakah kalian tahu? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi qala, telah bersabda, la nurath, kami para nabi tidak diwarisi. Ma taraknahu, apapun yang kami tinggalkan, shadaqatun, itu menjadi sedekah alias masukkan pada baitul mal, tidak diwarisi oleh anak-anaknya. Apakah kalian pernah mendengar sabda ini? Qalu, mereka mengatakan, "Naam, ya." Jadi tidak mungkin Abu Bakar, Umar bohong, Pak. Ini yang mendengar banyak ini. Sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semuanya mendengar ini. Faqala Umar, maka berkata Umar, falamma tufiya, maka tatkala wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, ana waliyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini adalah walinya, pengurusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faji'ta anta wa hadza ila Abi Bakrin. Lalu kamu datang dan orang ini kepada Abu Bakar. Kamu itu siapa? Kamu itu Ali sama Abbas tadi. Datang kepada Abu Bakar. Tatlubu anta mirasaka. Kamu meminta warisanmu, min ibni akhika, dari anaknya saudaramu, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu anaknya saudaranya Abbas, keponakannya Abbas. Wa yatlubu hadza, dan minta si orang ini yaitu Ali, mirasa mraatihi, warisan dari istrinya yaitu Fatimah, min abiha, dari bapaknya. Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sudah bersabda, la nurath, kami para nabi tidak diwarisi. Ma taraknahu shadaqatun, apapun yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, innahu, sesungguhnya Abu Bakar, shadiqun, jujur, barun, orang yang baik, rasyidun, yang mendapatkan petunjuk, tabi'un lil haqqi, mengikuti terhadap kebenaran. Dan seterusnya dalam hadis ini ada kisah yang panjang tapi diringkas oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Jadi ringkasnya, ceritanya, setelah Abu Bakar didesak untuk menyerahkan harta yang dulu diatur oleh Nabi, maka oleh Sayyidina Umar diserahkan. Baik, kalian pengen mengatur harta yang dulu diurusi Nabi,
saya serahkan. Tapi aturlah seperti Nabi mengatur dulu. Ini bukan sebagai warisan, bukan. Tapi kalian hanya mengatur seperti Nabi ngatur dulu. Siapa yang dikasih oleh Nabi siapa? Istri-istrinya dikasih. Siapa lagi? Para janda-janda dikasih. Siapa lagi? Anak-anak yatim dikasih misalnya. Maka kalian harus ngurusi seperti apa yang diurusi oleh Nabi SAW. Akhirnya diserahkan kepada Ali sama Ibnu Abbas. Nah begitu diserahkan kepada Ali dan Ibnu Abbas, karena yang ngurusi dua orang, akhirnya ada ketidaksetujuan. Ketidaksetujuannya dalam hal apa? Wallahu a'lam bishawab, tidak disebutkan di sini. Cuman pernah saya mendengar penjelasan bahwa cara pengaturan hartanya antara Ali dengan Ibnu Abbas itu berbeda. Kalau Ali itu calcul, ini nggak mikir duitnya ada berapa, pokoknya ada keperluan kasih, ada anak yatim kasih, ada janda kasih, bisa-bisa kasnya habis sebelum waktunya. Kalau Sayyidina Abbas mikirnya masih jauh, ini uangnya jangan dihabiskan dulu, yang diurusi banyak, ngeluarkannya dikit-dikit. Ada yang menjelaskan seperti itu. Intinya karena kepengurusannya berbeda, akhirnya jadi crash antara dua orang ini. Nah begitu crash, kemudian dibawa oleh orang-orang ini, Utsman, Zubair, Ibnu Auf dan Sa'ad, dua orang ini dibawa kepada Sayyidina Umar supaya dilerai masa antara dua kerabat kok bertengkar masalah harta. Apalagi sahabat-sahabat Nabi semuanya. Nah kemudian Sayyidina Umar kemudian menjelaskan, ini sebenarnya dulu sudah diurusi oleh Abu Bakar, kalian tidak ngurusi dan itu beres, gak ada masalah. Tapi kalian desak terus, akhirnya saya kasih kepada kalian supaya kalian urusi seperti yang diurusi oleh Nabi. Kalau memang kalian tidak mampu seperti urusan Nabi dulu, udah serahkan lagi balik kepada saya. Nah itu adalah keputusan dari Sayyidina Umar untuk Ali dan Abbas ini. Nah maka dari penjelasan ini, jangan kita berburuk sangka kepada Ali dan Abbas. Yahtasiman, keduanya bertengkar berarti dua-duanya sama-sama motor duitan, enggak begitu. Ini hanya dalam bab pengaturan harta saja. Ada yang model ngaturnya itu rapi, ada yang model ngaturnya itu nyah-nyoh sehingga lebih mudah melepaskan daripada menyimpan, sehingga menyebabkan adanya ketidakcocokan di dalam mengurusi harta ini. Bukan karena apa? Cinta harta, bukan. Ali orang yang baik, Abbas orang yang baik, semuanya orang-orang yang baik. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari kisah ini kita ambil pelajaran juga bahwa kalau ada orang-orang baik, ada masalah satu dengan yang lain, itu jangan menganggap bahwa mereka sudah menjadi orang-orang buruk. Tidak, mereka tetap orang-orang baik. Hanya kadang-kadang ada kesalahpahaman dalam suatu masalah, itu wajar. Sehingga kalau bisa orang seperti ini kita damaikan. Ada satu ustadz tidak cocok dengan ustadz yang lain. Nah itu jangan dianggap ini berarti sudah orang jelek semua. Enggak. Ketidakcocokan itu biasa. Tentang perang di Gaza, ada ketidakcocokan di antara para ulama. Nah, jangan kita kemudian mengatakan, oh berarti ulama yang ini ulamanya penguasa. Karena pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat kita. Jangan begitu. Semua ulama insya Allah orang-orang yang baik, hanya saja mereka beda pendapat dalam menyikapi perang Gaza yang sekarang kita dengar hari-hari ini beritanya. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab majaa, bab tentang maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Inna hadhihi, sesungguhnya Makkah ini, la tughza, tidak akan diperangi lagi, ba'dal yaumi, setelah hari ini. Ini hadis menunjukkan bahwa Mekah dijamin sejak Fathu Makkah 8 Hijriah sampai kiamat itu masih menjadi negara Islam terus. Sehingga la tughza, tidak akan diperangi lagi. Berbeda dengan Pengkok ini, ya. Dulu mungkin bukan kampung muslim, mungkin, saya nggak tahu asal muasalnya gimana. Akhirnya sekarang menjadi kampung muslim. Apakah dijamin sampai hari kiamat Pengkok ini adalah kampung muslim? Belum tentu. Kita semuanya nggak ada yang tahu. Bisa jadi nanti jadi kampung Dajjal, bisa jadi di akhir zaman. Dajjal datang kemudian,
wah kok ning Pengkok penak, tak turu kene wae. Nah, bisa jadi. Jadi kampung Dajjal bisa. Tapi kalau Mekah nggak bisa. La tughza, tidak akan diperangi lagi karena masih menjadi negara Islam terus sampai hari kiamat. 16-11. Dari Harith bin Malik bin Barsa, dia mengatakan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari Fathu Makkah, yaqulu bersabda, la tughza, tidak diperangi lagi hadhihi, kota Makkah ini, ba'dal yaumi, setelah hari ini, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, penjelasannya sudah saya dahulukan tadi. Dan ini termasuk fadilahnya kota Makkah. Maka fadilahnya kota Makkah, satu, dijamin tidak akan menjadi negara kafir sampai kiamat. Dua, berkah dari Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan untuk Makkah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tiga, dia termasuk tanah haram sebagaimana Madinah, tanah haram. Empat, siapa yang sholat di Makkah maka pahala sholatnya lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat yang lain kecuali Madinah. Ini minimal fadilahnya kota Makkah, ada 4. Makanya menurut mayoritas para ulama bahwasanya Makkatu afdal minal Madinah, Makkah lebih utama daripada Madinah. Menyelisih mereka Imam Malik, kata Imam Malik enggak, Madinah lebih utama daripada kota Makkah. Kenapa? Karena kota Makkah tidak memiliki fadilah yang dimiliki oleh Madinah. Apa fadilahnya? Madinah, di dalam kota Madinah ada jasad Nabi Muhammad SAW. Di Makkah nggak ada. Justru Nabi meninggalkan kota Makkah menuju ke Madinah. Berarti Madinah lebih utama daripada Makkah. Nah, ini sebenarnya dua pendapat bisa kita kompromikan. Ya. Makkah lebih utama daripada Madinah. Kecuali satu tempat yang di situ ada jasadnya Nabi. Nah, ini tempat yang paling utama di atas muka bumi. Karena kalau ada tempat yang lebih utama daripada tempat jasadnya Nabi, pasti Allah akan pilihkan tempat tersebut. Seandainya Pengkok ini lebih utama daripada Madinah, maka Nabi pasti akan dikuburkan di Pengkok. Tapi kenapa Nabi pilihkan di Madinah, di tempat yang kecil itu, di jasad Nabi ya? Tempatnya cukup kecil, enggak perlu banyak-banyak. Nah, itu karena tempat yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya bab majaa, bab tentang fis saati, waktu allati yang yustahabbu fiha, disunnahkan padanya al-qital, untuk berperang. Jadi perang itu ada waktu afdoliyahnya, sama dengan mengeluarkan zakat fitrah, ada waktu afdaliyahnya. Kapan waktunya? Setelah terbit fajar, sebelum kita sholat Id, itu waktu paling afdal. Setelah sholat Id masih bisa, tapi waktu makruh sampai nanti tenggelam matahari pada hari raya. Nah, sudah habis waktunya apa? Zakat fitrah. Nah, sekarang yang kita bahas bukan zakat fitrah, tapi perang. Kapan waktunya yang paling utama? Afdaliyahnya kapan? 16-12. Dari Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ghazautu, saya berperang ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka adalah beliau, idza tala'al fajru, apabila terbit fajar, amsaka, beliau menahan dari perang, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Fa idza tala'at, kalau sudah terbit matahari, qatala, maka beliau baru berperang. Fa idza intasafan nahar, kalau masuk tengah siang, duhur, amsaka, beliau menahan dari perang, hatta tazula syamsu, sampai tergelincir matahari. Fa idza zalatis syamsu, kalau sudah tergelincir matahari, qatala, beliau berperang. Maksudnya habis salat duhur ya. Hattal asri, sampai asar. Thumma amsaka, kemudian berhenti dari perang, hatta yusalli al-asra, sampai beliau salat asar. Thumma yuqatil, kemudian berperang lagi sampai maghrib maksudnya. Nah, di sini kata-kata sampai maghrib tidak disebutkan, tapi sudah mafhum pada kalangan orang-orang dulu
perang itu hanya pada waktu siang. Kalau sudah datang malam, maghrib, maka sudah tidak ada perang. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Jadi mau nyerang siapa itu nggak jelas. Jadi zaman dulu karena perangnya masih berhadapan-hadapan, maka perangnya itu hanya pada waktu siang. Kalau sudah datang azan maghrib, maka masing-masing balik. Yang muslim balik ke markasnya, yang kafir balik ke markasnya. Kemudian tidur, persiapan nanti perang lagi pagi hari. Ya, mungkin habis sarapan, perang lagi. Terus bisa berhari-hari itu Pak. 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan. Qala, beliau mengatakan wakana, dan adalah yuqalu, dikatakan inda dzalika, pada saat itu tahiju, berhembus riyahun nasri, angin pertolongan. Wa yad'u al-mu'minun, dan orang-orang mukmin mendoakan lijuyushihim, untuk tentara-tentara mereka, fi salatihim, di dalam salat mereka. Termasuk doa di dalam salat adalah apa? Kunut nazilah. Nah, sehingga di dalam kunut nazilah kita boleh mendoakan para mujahidin yang sedang berperang. Allahumma ansuril mujahidin, ya Allah tolonglah para mujahidin. Warhamil mustad'afin, rahmatilah orang-orang yang lemah. Nah, ini boleh kita baca dalam doa kunut nazilah. Kemudian di sini oleh Imam Tirmidzi disebutkan bahwasanya Qatadah ini tidak berjumpa dengan Nu'man. Berarti hadis ini tidak sambung sanadnya. Karena itu kata Syekh Albani, hadis ini dhaif. Maka saya kasih tanda garis bawah. Ya. Jadi sebab kedhaifannya apa? Qatadah tidak mendengar dari Nu'man. Nah, maka kedhaifannya di sini an. Ya. Qatadah dari Nu'man, ini dhaif. Kalau dhaif, bagaimana hadis yang sahih? Kita lanjutkan hadis berikutnya 16-13, ini sahih. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ba'asa, mengutus An-Nu'man bin Muqarrin ilal Hurmuzan, kepada Hurmuzan. Lalu dia menyebutkan hadis ini secara panjang lebar, tapi kemudian diringkas oleh Imam Tirmidzi. Faqala Nu'man bin Muqarrin, maka Nu'man mengatakan, syahidtu, saya menyaksikan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, yaitu dalam perang. Fakana, maka adalah beliau, idza lam yuqatil, apabila tidak berperang, awalan nahar, di awal siang, yaitu pagi hari, intadzara, beliau itu menunggu, hatta tazula syamsu, sampai tergelincir matahari. Wa tahubbar riyah, dan berhembuslah angin-angin, wa yanzilan nasr, dan turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini hadisnya sahih. Jadi yang sahih itu perangnya kapan? Awalan nahar, awal siang. Kalau yang tadi yang dhaif mengatakan tatlu asyamsu, terbit matahari. Ini tidak sahih. Apa bedanya antara terbit matahari dengan awal siang? Awal siang, kata-kata nahar, siang, itu dimulai dari terbit fajar. Jadi hari dibagi 2, nahar sama lail. Kapan lail itu? Lail itu ketika tenggelam matahari, itu lail. Sampai terbit fajar, itu lailnya sudah selesai. Berarti kalau sudah terbit fajar, itu sudah masuk nahar, siang. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Nah, Nabi perang itu kapan? Awalan nahar, awal siang. Berarti habis subuh. Tidak menunggu terbit matahari, Pak. Menunggu terbit matahari, kesuwen. Kalau kita menunggu terbit matahari baru nyerang, orang-orang kafir sudah siap. Tapi begitu kita salat subuh selesai, kemudian kita nyerang, orang-orang kafir masih keriyip-keriyip, belum siap perang. Akhirnya mereka kalah. Jadi ini salah satu cara supaya kita menang dalam perang. Seranglah orang-orang kafir pada saat mereka lengah. Kita sudah bangun kan, salat subuh, orang-orang kafir masih belum bangun. Nah, begitu kita serang, mereka belum siap. Akhirnya kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tampilkan di sini dalil dari Quran bahwasanya malam itu dari tenggelam matahari sampai dengan terbitnya fajar. Dalilnya 2. Yang pertama,
Allah menyebutkan pada surat Wasyamsi ayat 4. Wal-laili demi malam idza yaghshaha, apabila menutupi matahari. Berarti kalau matahari sudah tertutup atau tenggelam, itu sudah masuk waktu lail malam. Dalil yang kedua, Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah tentang puasa, "Tsumma atimmus syiyama ilal laili." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, sampai tenggelam matahari. Dari kapan? Minal fajri. Dari sejak fajar sampai dengan malam. Nah, maka berarti malam itu adalah dari tenggelamnya matahari sampai dengan fajar. Jelas nggih? Maka yang sahih, saya ulangi lagi, perang itu dimulai dari awal nahar, awal siang, habis salat subuh. Adapun hadis yang dhaif mengatakan dimulai dari tatlul asyamsu, terbitnya matahari. Ini hadisnya tidak sahih karena sanadnya putus. Berikutnya babu majaa, bab tentang at-tiyarah, sial atau menganggap sial. Jadi ternyata menganggap sial itu ada di bangsa Arab sebagaimana ada di bangsa Indonesia. Menganggap angka 13 sial misalnya. Sehingga dulu saya punya kerabat yang laki-laki anak pertama melamar seorang wanita anak ketiga. Kemudian dilarang oleh tokoh setempat. Kenapa? Ini nomor 1, kalau dikawinkan dengan nomor 3, ini angka 13, nanti pasti sial. Tapi karena kita punya ilmu agama, tidak peduli masalah itu. Akhirnya diselisih, fatwanya tokoh adat setempat tadi. Akhirnya jadi menikah dan tidak ada masalah apa-apa. Jadi nggak benar angka 13 sial itu nggak benar. Silahkan antum anak pertama menikahi perempuan anak ketiga, nggak ada masalah sama sekali, tidak ada larangan dalam Islam sama sekali. Hadis 16-14 dari Abdullah, maksudnya Ibnu Mas'ud, dia mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tiyaratu, merasa sial dari melihat burung, minasyirki, itu termasuk syirik. Wa ma minna, dan tidaklah dari kita illa, kecuali pasti dalam hati muncul perasaan sial tadi. Walakin Allah, akan tetapi Allah, yudhibuhu, melenyapkan hal itu, bitawakul, dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya seorang muslim tidak boleh tiyaroh, merasa sial dengan sebab sesuatu, dengan sebab burung, dengan sebab angka 13, dengan sebab apapun, nggak boleh. Bagaimana kalau terbersit dalam hati? Nggak apa-apa kalau terbersit dalam hati. Yang penting jangan diyakini. Supaya tidak meyakini gimana? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini di akhirnya dikatakan, qala Sulaiman, berkata Sulaiman, hadza, ini maksudnya ucapan wa ma minna walakinallah yudhibu bitawakkul. Ucapan ini indi, menurut saya, qaulu Ibnu Mas'ud. Ini hanya ucapannya Ibnu Mas'ud, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga silahkan dikasih tanda sendiri di kitabnya masing-masing. At-tiyaratu minasyirki, ini sabda Nabi, ya. Sehingga ini kurungnya ditaruh di sini. Dah. Kemudian wa ma minna illa walakinnallah yudhibu bitawakkul, ini tidak usah dimasukkan kurung. Ini perkataan Ibnu Mas'ud ini. Dan seperti ini disebut hadis mudraj. Mudraj itu apa? Ketika perkataan perawi sambung dengan sabda Nabi. Ini sabda Nabi, at-tiyaratu minasyirki. Kemudian sambung dengan perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, ini namanya mudraj. Berikutnya 16-15 dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarata, dan tidak ada tiyarah, yaitu sial gara-gara burung tertentu. Wa uhibbu, dan saya menyukai al-fa'la. Fa'al itu adalah mengharapkan kebaikan dari suatu yang
kita dengar yang baik. Qalu mereka mengatakan ya Rasulullah, amal fa'al, apa itu fa'al? Qala beliau mengatakan al kalimatut thayyibah, suatu ucapan yang baik. Misalnya kita keluar dari rumah, kemudian mendengar orang mengatakan Pak selamat, Pak selamat. Nah, maka kita mengharapkan mudah-mudahan saya selamat di perjalanan. Kita mau safar dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Begitu masuk terminal, yang menyambut kita adalah bis sumber selamat. Nah, maka kita tafaul, wah bis yang mengantar saya sumber selamat. Insya Allah selamat sampai tujuan. Itu namanya fa'al. Kalimah thayyibah, kalimat yang baik yang kita dengar atau yang kita baca, kemudian kita mengharap kebaikan dari kalimat tersebut. Itu namanya fa'al. Kebalikan dari tiaroh. Tidak boleh tiaroh menganggap sial. Yang boleh adalah menganggap untung atau mujur. Adapun la adwa, tidak ada penyakit menular. Padahal para dokter mengatakan ada penyakit menular. Ini maksudnya adalah la adwa ka'adwal jahiliyah. Tidak ada penyakit menular seperti keyakinannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah berpendapat penyakit ini punya kekuatan untuk menular. Meskipun Allah tidak berkehendak. Jadi nggak perlu kehendak Allah. Itu kata orang-orang jahiliyah. Nah oleh Nabi itu yang diingkari. Adapun penyakit menular itu memang betul-betul ada. Kalau nggak percaya silahkan panjenengan ketemu orang yang kudisan. Kemudian di kudisnya itu kan ada apa? Yang meleleh-leleh itu kan. Nah, silahkan kulit panjenengan tempelkan situ. Insya Allah nanti ikut kena kudisan. Karena bisa menular. Tetapi dengan izin Allah. Buktinya dengan izin Allah. Ada 5 orang, semuanya ketempelan kudisan tadi. Tapi ternyata yang ketularan cuma 4, yang satunya enggak. Kok bisa yang 4 ketularan, yang satu tidak? Ini karena kehendak Allah. Allah kasih kepada orang satu ini tenaga dalam tubuhnya atau kekuatan tubuhnya menolak penyakit ini lebih kuat. Nah, sehingga ketika penyakit datang tertolak oleh apa? Kekuatan tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daya tahan tubuhnya lebih bagus daripada daya tahan tubuh yang lainnya sehingga dia tidak ikut ketularan. Nah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 16 dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yu'jibuhu, menyenangkan beliau idza kharaja li hajati, apabila keluar untuk hajat beliau safar, ayyasma'a, beliau mendengar ya Rasyid, wahai Rasyid, ya Najih, wahai Najih. Nah, kalau di kita ya tadi, wahai Pak Selamat. Nah, itu senang. Karena apa? Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Rasyid itu artinya orang yang mendapatkan petunjuk, Najih itu artinya orang yang sukses. Nah, sehingga ketika keluar mendengar kata-kata sukses, maka beliau berharap betul-betul hajatnya akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.